Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kegiatan kami, setiap pekerjaan kami, bahkan peristirahat kami sepanjang malam. Hingga kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, firman-Mu. Tolong kami, agar kami bisa memahami firman-Mu ini dan kami dapat mengaplikasikan di dalam hidup kami lepas hari. Tolong kami Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua orang yang sedang memandang gelas yang berisi air. Si A berkata, sayang sekali, airnya hanya setengah gelas, kayaknya nggak cukup. Si B berkata, puji Tuhan, airnya masih ada setengah gelas dan kayaknya cukup. Perhatikan dari kedua orang ini. Dua orang ini ada dua perbedaan cara pandang. Perbedaannya bukan pada jumlah air, tetapi pada cara pandang dan suasana hati. Orang yang menikmati Tuhan akan puas, sehingga melihat berkat yang kecil menjadi acuan bagi dia untuk tetap bersyukur. Saudara, hari ini Paulus mengajarkan kita untuk belajar, untuk hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia tahu kondisinya, ia sedang dalam penjara, yang berarti ia serba berkekurangan dalam hal kebutuhan hidup. Tetapi ia menguatkan jemaat Filipi dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi yang dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan Paulus di dalam penjara. Saudara, itulah sebabnya ia berkata di ayatnya ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Dan ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus juga berkata di ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Artinya, Paulus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang memiliki harta yang begitu banyak, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam rumah tangganya. Sebab kebahagiaan itu bukan terletak pada keadaan, melainkan pada Kristus, yaitu kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Paulus melanjutkan di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya Paulus di sini sudah merasakan semua keadaan, baik itu kekurangan maupun kelimpahan. Ia sudah menikmati kelimpahan sebelum ia percaya Tuhan Yesus. Tetapi ia mengatakan bahwa sumber sukacita
bukan pada harta, bukan pada keadaan tertentu, melainkan dari Kristus, juru selamatnya. Dalam kondisinya setelah ia percaya, ia belajar mencukupkan diri. Sebab ia beriman kepada Kristus, sehingga ia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus akui ia kekurangan, tetapi ia belajar mencukupkan diri, sebab ada Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita sangat sulit mencukupkan diri? Karena fokus utama kita adalah pada keinginan kita sendiri, pada keadaan yang kita alami. Rasul Yakobus mengingatkan kita, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Marilah kita mengontrol keinginan-keinginan kita, saudara. Jangan biarkan keinginan-keinginan itu menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah puas dalam hidup ini, sehingga kita tidak pernah mencukupkan diri. Saudara, Paulus mengatakan ia telah belajar mencukupkan diri. Berarti ia merasa ia telah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Paulus tidak sedang membanggakan diri, juga tidak sedang menghibur dirinya. Ia dapat merasa cukup dalam segala keadaan, sebab Tuhan memberinya kekuatan dalam melewati hari-harinya. Mencukupkan diri bukanlah hal yang mudah, bukan? Paulus sendiri pun perlu sebuah proses belajar dalam hal ini. Oleh karena itu kita juga perlu belajar mencukupkan diri. Seperti Paulus, kita juga belajar mencukupkan diri. Mulailah dengan meminta hikmat dari Tuhan dalam membedakan mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan yang harus kita belajar kita kendalikan. Buatlah perencanaan dalam penggunaan uang kita. Mana kebutuhan yang harus diprioritaskan, mana keinginan yang sebaiknya kita tunda. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkanlah seberapa besar manfaatnya bagi saudara. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya karena ingin pamer, ingin dianggap gaul dan mengikuti tren yang ada saat ini. Penilaian manusia itu hanya sementara, saudara. Namun penilaian sang pemilik harta kita, yaitu Kristus Tuhan, itulah yang jauh lebih berarti. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan cara kita menggunakan harta milik kita di hadapannya, bukan? Mari kita gunakan dengan bijak semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita terus belajar mencukupkan diri. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.